Adrian berdiri di tepi balkon apartemennya, menatap gemerlap lampu kota yang terasa asing meskipun sudah 2 tahun dia tinggal di sana. Angin malam menyentuh wajahnya, namun rasa dingin itu tak bisa menandingi kehampaan yang menguasai dadanya. Ia pernah membayangkan bahwa inilah hidup yang diimpikannya, kesuksesan, kebebasan, dan kejayaan. Namun, di balik semua itu, ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Sebuah ruang yang bernama Liana. Kenangan tentang wajahnya muncul begitu saja, seperti tamu tak diundang yang membawa rasa bersalah. 2 tahun lalu, Adrian memilih karir daripada cintanya. Dengan nada berat, ia meminta Liana melepas cincin pertunangan mereka. Ini hanya sementara, katanya saat itu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi ketika melihat air mata Liana yang tak terbendung, ia tahu, di lubuk hati, itu bukan sementara. Keputusannya adalah akhir yang dia paksakan. Di ruang kerjanya malam itu, Adrian membuka album foto digital di laptopnya. Jarinya berhenti pada sebuah foto, Liana duduk di pinggir pantai, tersenyum lepas dengan gaun putih yang ditiup angin. Dia ingat momen itu, bagaimana Liana mengulurkan tangannya dan berkata, "Adrian, jika kita punya cinta, kita tak butuh apa-apa lagi." Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuknya sekarang. Apa gunanya semua ini jika ia kehilangan wanita yang memberinya segalanya? Sebuah dorongan tiba-tiba muncul di pikirannya. Adrian memesan tiket pesawat untuk kembali ke kota asalnya. Keputusan impulsif itu membuat jantungnya berdebar, tapi ada harapan kecil yang menyala di sana. Mungkin Liana masih menunggunya. Mungkin dia bisa memperbaiki semuanya. Pagi pertama di kota itu, Adrian berjalan melewati taman yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Langkahnya terhenti ketika pandangannya tertuju pada sosok yang ia kenal. Di bawah pohon besar, Liana duduk di atas selimut piknik. Rambut panjangnya masih seperti dulu, namun sorot matanya berbeda, lebih cerah, lebih hidup. Hatinya hampir melompat saat melihatnya, tetapi kemudian dia melihat pria lain duduk di sebelahnya. Pria itu merangkul Liana dengan lembut, membuatnya tertawa. Mereka tampak sangat serasi, terlalu nyaman satu sama lain. Namun yang paling mengejutkan Adrian adalah wajah pria itu. Ada sesuatu yang aneh, hampir menakutkan, pria itu mirip dengannya. Garis rahang yang sama, potongan rambut yang serupa, bahkan cara pria itu tersenyum mengingatkan Adrian pada dirinya sendiri. Adrian mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Pemandangan itu menghancurkannya lebih dari apapun. Selama 2 tahun, dia hidup dalam ilusi bahwa Liana mungkin masih miliknya, bahwa waktu bisa diputar ulang. Namun, kenyataan di hadapannya berkata lain. Liana telah melanjutkan hidupnya, dan lebih dari itu, dia telah menemukan seseorang yang, secara ironi, mengingatkannya pada dirinya. Sore itu, Adrian duduk di kafe dekat taman, menyembunyikan wajahnya di balik cangkir kopi. Matanya terus mengikuti Liana dan pria itu dari kejauhan. Pertanyaan berkecamuk di pikirannya, apakah pria itu penggantinya? Atau mungkin, cerminan dirinya yang dulu, yang Liana harapkan tapi tak pernah ia berikan. Tapi yang paling menakutkan, apakah ini pertanda bahwa ia benar-benar telah kehilangan Liana untuk selamanya? Adrian menatap kosong ke meja di hadapannya, tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Pandangannya tak pernah lepas dari taman di seberang jendela kafe, tempat Liana kini duduk bersama pria itu. Ia tak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, mungkin 1 jam, atau 2. Setiap tawa dan senyuman yang diberikan Liana kepada pria itu terasa seperti serpihan kaca yang menggores hatinya. Ia ingin mendekati mereka, ingin berbicara dengan Liana, tapi kakinya terasa berat. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ia menyesal, bahwa ia ingin semuanya kembali seperti dulu. Sebuah emosi aneh menyelimutinya, bukan hanya cemburu, tapi juga rasa asing yang menghantui. Pria itu terlalu mirip dengannya, terlalu mirip hingga Adrian merasa seolah melihat refleksi dirinya yang lebih baik. Apakah Liana memilih pria itu karena dia
karena bayangan Adrian yang ia tinggalkan 2 tahun lalu. Pikiran itu membuatnya bergidik. Apakah Liana mencintai pria itu, atau hanya mencari potongan dirinya yang hilang? Adrian mengumpulkan keberanian untuk berdiri. Dengan langkah ragu, ia mendekati taman. Semakin dekat, ia bisa mendengar suara tawa Liana. Nada suaranya masih sama seperti yang ia ingat, penuh kehangatan, tetapi kini ada kebahagiaan yang terasa berbeda. Ketika Liana menoleh dan mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Adrian. Liana berdiri, suaranya nyaris berbisik. Pria di sampingnya ikut berdiri, alisnya mengernyit, jelas bingung dengan kehadiran Adrian yang tiba-tiba. Tapi Adrian tak peduli. Fokusnya hanya pada Liana, pada mata coklat itu yang pernah menjadi dunianya. Liana, ucap Adrian, suaranya berat. Aku kembali. Liana terdiam sejenak, sorot matanya penuh emosi yang sulit diterjemahkan, kejutan, marah, dan mungkin, hanya mungkin, ada secuil kerinduan di sana. Tapi kemudian dia tersadar dan mengulurkan tangannya pada pria di sebelahnya. Adrian, ini Rian, katanya perlahan. Tunanganku. Kata itu menghantam Adrian seperti petir. Tunangannya. Ia terlambat. Liana telah memilih untuk melanjutkan hidup. Rian mengulurkan tangannya dengan sopan. Senang bertemu denganmu, katanya ramah, meski ada nada waspada dalam suaranya. Adrian menatap tangan itu sejenak sebelum menyambutnya, mencoba menyembunyikan guncangan di hatinya. Pria ini tak hanya mirip dengannya secara fisik, tetapi juga memiliki sikap tenang dan percaya diri yang pernah ia banggakan. Namun, berbeda dengan dirinya yang meninggalkan Liana, Rian adalah pria yang tinggal dan bertahan. Aku tidak tahu kau kembali, ujar Liana setelah keheningan yang canggung. Suaranya terdengar tenang, tetapi ada sesuatu yang rapuh di balik nada itu. Adrian mencoba mencari kata-kata, tetapi tak ada yang keluar. Bagaimana ia bisa menjelaskan alasannya kembali tanpa terdengar egois? Bagaimana ia bisa mengakui bahwa ia kembali karena ia berharap Liana masih miliknya? Akhirnya, Adrian hanya berkata, aku hanya ingin melihatmu, memastikan kau baik-baik saja. Liana menatapnya, dan untuk sesaat, ada keheningan yang panjang di antara mereka. Aku baik-baik saja, Adrian, jawabnya pelan. Terima kasih. Namun, di balik kata-kata itu, Adrian bisa merasakan sesuatu yang tidak terucapkan, sesuatu yang tersimpan dalam. Tapi sebelum ia bisa mencari tahu apa itu, Liana menggenggam tangan Rian dan berkata, kami harus pergi. Jaga dirimu, Adrian. Dengan langkah pelan, Liana dan Rian meninggalkannya di taman itu, membawa pergi semua harapannya. Malam itu, Adrian kembali ke hotelnya dengan langkah berat. Kota yang dulu terasa akrab kini seperti labirin asing yang penuh dengan bayangan kenangan. Di kamar hotelnya yang sunyi, ia menatap ke cermin, memperhatikan wajahnya sendiri. Wajah itu sama seperti 2 tahun lalu, tapi kini tampak lebih lelah, lebih dingin. Di balik tatapan itu, ada pria yang menyadari betapa bodohnya ia meninggalkan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Ia teringat tatapan Liana saat mereka bertemu di taman. Mata itu, meskipun penuh kejutan, masih menyimpan rasa yang tak ia pahami. Apakah itu kebahagiaan karena melihatnya? Atau justru luka lama yang kembali terbuka? Dan Rian, pria yang kini menjadi tunangan Liana, mengapa dia begitu mirip? Apakah Liana sengaja memilih seseorang yang menyerupai dirinya sebagai cara untuk melupakan masa lalu? Ataukah itu hanya kebetulan yang kejam? Adrian meraih ponselnya dan tanpa sadar membuka galeri foto. Foto-foto Liana masih ada di sana, tak pernah ia hapus meskipun telah berjanji pada dirinya sendiri untuk melupakan. Ia memperbesar sebuah foto Liana yang sedang tertawa, rambutnya tergerai ditiup angin. Apa kau benar-benar bahagia sekarang? Bisiknya pelan, suara itu pecah oleh emosi yang ia tahan. Keesokan harinya, Adrian memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Ia ingin bicara dengan Liana,
ingin mendengar langsung darinya apakah kebahagiaan yang ia lihat kemarin benar-benar nyata, atau hanya topeng yang ia pasang untuk menyembunyikan rasa sakit. Dengan penuh tekad, ia menuju butik tempat Liana bekerja, sebuah toko bunga kecil di pusat kota. Ketika ia masuk, aroma mawar dan melati menyambutnya, membawa kembali kenangan masa lalu yang manis dan menyakitkan. Liana berdiri di balik meja, sibuk merangkai bunga. Saat melihat Adrian, ia membeku sejenak, lalu menghela napas pelan. "Adrian, kenapa kau di sini?" tanyanya dengan nada datar, meskipun matanya tidak bisa menyembunyikan kebingungan. "Aku perlu bicara," ujar Adrian. "Hanya sebentar, tolong." Liana menatapnya, ragu, tetapi akhirnya mengangguk dan mengajaknya duduk di sudut ruangan. Adrian memandangnya lama, mencoba menemukan jejak cinta yang dulu pernah ada di sana. "Aku tahu aku salah," katanya, suaranya gemetar. "Aku tahu aku meninggalkanmu saat kau membutuhkan aku. Tapi aku kembali, Liana. Aku kembali karena aku sadar aku tak pernah bisa melupakanmu." Liana menatapnya, matanya berkaca-kaca, tetapi bibirnya tetap tegas. "Adrian, kau tidak bisa kembali begitu saja dan berharap semuanya seperti dulu," ucapnya pelan. "Aku butuh waktu bertahun-tahun untuk menerima kenyataan bahwa kau pergi, bahwa kau memilih ambisimu daripada aku. Dan saat aku mulai menyembuhkan diri, Rian datang. Dia ada untukku saat aku hancur. Tapi kau masih mencintaiku, bukan?" Adrian memotong, suaranya penuh harap. Untuk sesaat, ada keheningan yang mematikan di antara mereka. Liana mengalihkan pandangannya, air mata mulai mengalir. "Adrian, perasaan itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Tapi aku telah memilih untuk melanjutkan hidupku. Aku telah memilih Rian." Kalimat itu menghantam Adrian seperti palu godam. Hatinya remuk, tetapi ia tahu, untuk pertama kalinya, bahwa penyesalan tidak selalu bisa mengubah takdir. Hari-hari berikutnya terasa seperti hukuman bagi Adrian. Ia mencoba menghindari Liana, mencoba menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin dalam bayangan Liana menancap di benaknya. Wajahnya, suaranya, bahkan cara ia menatapnya di butik hari itu, semua seolah menjadi siklus menyiksa yang tak bisa ia hentikan. Adrian menghabiskan waktunya di kafe yang sama di dekat taman, berharap tanpa sadar untuk melihat Liana lagi, meskipun ia tahu itu hanya akan memperburuk luka. Dan pada suatu sore yang mendung, ia melihat mereka. Liana dan Rian berjalan bergandengan tangan di trotoar, berbicara dengan santai, lalu tertawa bersama. Senyuman Liana begitu cerah, membuat Adrian kembali bertanya-tanya, apakah itu kebahagiaan sejati? Atau hanya usaha Liana untuk menutupi rasa sakitnya yang terdalam? Adrian merasakan gelombang emosi yang sulit dijelaskan, antara ingin mendekat atau bersembunyi. Ia memilih tetap diam di tempatnya, memperhatikan mereka dari kejauhan. Namun, ketika Rian tiba-tiba berhenti dan dengan lembut menyentuh wajah Liana, membisikkan sesuatu yang membuat wanita itu tersenyum lembut, Adrian tak sanggup lagi. Ia tahu, Rian memberinya sesuatu yang tak pernah ia berikan, kehadiran tanpa syarat. Keputusasaan menguasai Adrian. Malam itu, ia berjalan menyusuri jalanan kota, membiarkan pikirannya dipenuhi kenangan dan penyesalan. Ia ingat momen ketika Liana dulu memintanya untuk tetap tinggal, bagaimana ia memalingkan wajah dari air mata wanita itu, dan bagaimana ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali dengan kemenangan. Tapi kemenangan apa yang ia bawa sekarang? Hanya kehancuran diri dan bayangan cinta yang tak lagi menjadi miliknya. Keesokan paginya, Adrian kembali ke butik Liana, kali ini tanpa harapan apapun. Ia hanya ingin berbicara untuk terakhir kalinya, mencari penutupan yang ia tahu tak akan mudah ia terima. Liana menyambutnya dengan raut terkejut namun tenang. "Adrian, aku pikir kita sudah bicara," katanya pelan. "Aku tahu," jawab Adrian, menghela napas panjang. "Aku hanya ingin mengatakan sesuatu sebelum aku pergi." Liana menatapnya penuh perhatian,
meskipun ada kekhawatiran di matanya. Adrian melanjutkan, suaranya berat dan penuh emosi, "Aku meninggalkanmu karena aku pikir aku tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi aku salah. Kau adalah yang terbaik yang pernah ada dalam hidupku, dan aku menghancurkan semuanya." Liana terdiam, air mata mulai menggenang di matanya. Adrian menunduk, mencoba menahan emosinya. "Tapi aku sadar sekarang, aku tak bisa terus mengganggu hidupmu. Kau pantas bahagia, Liana. Dan jika Rian adalah kebahagiaanmu, maka aku akan belajar melepaskanmu." Ia memaksa senyum kecil di wajahnya, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Untuk pertama kalinya, Liana tak mampu berkata-kata. Ia hanya menatap Adrian dengan mata yang penuh rasa bersalah dan duka. Adrian tahu, ada bagian dari hati Liana yang masih menyimpan dirinya. Tapi ada perbedaan besar antara cinta yang tertinggal dan cinta yang bisa diperjuangkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Adrian melangkah pergi, meninggalkan butik itu. Langkahnya berat, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan mereka berdua dari bayang-bayang masa lalu. Adrian tidak langsung kembali ke kota tempat ia tinggal. Sebaliknya, ia memilih untuk menghabiskan beberapa hari lagi di kota kecil itu, meski setiap sudutnya mengingatkan pada Liana. Ia berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalanan yang dulu sering mereka lalui bersama. Ia ingin menyelami rasa sakitnya sepenuhnya, menerima kenyataan bahwa ia bukan lagi bagian dari hidup Liana. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kenangan itu menguasainya. Pada suatu malam, Adrian duduk di bangku taman yang sepi. Hujan rintik mulai turun, dan udara terasa dingin. Ia merogoh saku jasnya dan menemukan sebuah foto kecil yang sudah lusuh, foto dirinya dan Liana di hari mereka bertunangan. Senyuman di wajah mereka begitu tulus, penuh harapan untuk masa depan. Tapi masa depan itu telah berubah, dan kini foto itu hanya menjadi pengingat kegagalan terbesar dalam hidupnya. Saat Adrian termenung, suara langkah kaki mengalihkan perhatiannya. Ia menoleh dan terkejut mendapati Liana berdiri di depannya, basah oleh rintik hujan. Matanya penuh dengan emosi yang tak bisa dijelaskan, marah, sedih, dan bingung sekaligus. "Adrian," katanya dengan nada pelan, namun tegas. "Kenapa kau masih di sini?" Adrian terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku tidak tahu," katanya jujur. "Mungkin aku berharap sesuatu yang bodoh. Mungkin aku hanya ingin merasa dekat denganmu sedikit lebih lama." Liana menghela napas, lalu duduk di sampingnya, meskipun bangku itu basah. Hujan terus turun, tapi mereka tidak peduli. "Kenapa kau kembali?" tanya Liana, suaranya nyaris berbisik. "Setelah semua ini, kenapa sekarang, Adrian?" Adrian menatapnya, mencoba mencari jawaban yang tepat. "Karena aku sadar, kemanapun aku pergi, hatiku selalu tertinggal di sini. Aku terlalu pengecut untuk mengakuinya dulu. Tapi aku tidak datang untuk merebutmu kembali, Liana. Aku datang untuk meminta maaf, untuk semua luka yang aku tinggalkan." Air mata mulai mengalir di pipi Liana. Ia tidak mencoba menyembunyikannya. "Kau tahu, Adrian," katanya dengan suara yang bergetar, "aku mencintaimu lebih dari apapun. Tapi saat kau pergi, aku merasa seperti kehilangan bagian dari diriku. Rian membantuku menemukan itu lagi. Dia memberiku sesuatu yang kau tidak pernah bisa, kepastian bahwa aku tidak akan ditinggalkan." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Adrian, tapi ia tahu itu adalah kebenaran. "Aku senang kau menemukan itu, Liana," katanya pelan, meskipun suara itu hampir pecah. "Kau pantas mendapatkannya." Ia menatapnya untuk terakhir kali, menghafal setiap detail wajahnya, sebelum berdiri. Liana tidak mencoba menghentikannya kali ini. Ia hanya duduk di sana, membiarkan air mata dan hujan bercampur di pipinya. Sementara itu, Adrian berjalan menjauh, langkahnya mantap meskipun hatinya remuk. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan, tetapi di saat yang sama, ia tahu ia telah membuat keputusan yang benar.
Melepaskan Liana adalah cara terakhirnya untuk mencintainya. Adrian kembali ke hotelnya dengan langkah berat. Malam itu, ia duduk di dekat jendela, memandang kota yang kini terasa lebih sunyi. Hujan masih turun, membasahi jalanan yang sepi, seperti menggambarkan kekosongan di hatinya. Di tangannya, ia masih menggenggam foto dirinya dan Liana, foto yang kini tak lagi berarti apa-apa, selain sebagai bukti cinta yang tak mampu ia pertahankan. Ia tahu, waktunya di kota ini telah habis. Tak ada alasan baginya untuk tinggal lebih lama. Pagi berikutnya, Adrian mengepak barang-barangnya. Sebelum meninggalkan kota, ia memutuskan untuk mengunjungi satu tempat terakhir, sebuah bukit kecil di pinggir kota, tempat di mana ia dan Liana pernah menghabiskan sore, berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Bukit itu kini terlihat berbeda, tapi kenangan tentang hari itu masih terasa segar. Ia teringat bagaimana Liana memandangnya dengan mata penuh harapan, berkata, "Jangan pernah berhenti bermimpi, Adrian. Tapi jangan lupa, mimpi yang paling indah adalah yang kita jalani bersama." Adrian duduk di atas rerumputan yang basah oleh embun pagi. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Ia merasakan keheningan yang ganjil, seperti dunia sedang memberinya waktu untuk merenung. Dalam keheningan itu, ia berbicara pada dirinya sendiri, atau mungkin pada kenangan Liana. "Aku ingin kau tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu," gumamnya, suaranya pecah. "Tapi aku mengerti sekarang, mencintaimu berarti aku harus belajar melepasmu." Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya. Meski terasa menyakitkan, Adrian tahu ia harus berdamai dengan kenyataan. Liana telah menemukan kebahagiaannya, dan tidak ada tempat lagi untuknya di sana. Ia mengeluarkan foto dari sakunya, lalu meletakkannya di atas tanah basah. "Ini untukmu," katanya, seolah-olah Liana ada di sana untuk mendengar. "Kenangan ini milikmu sekarang." Sementara itu, di tempat lain, Liana duduk di meja makan rumahnya, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Rian duduk di seberangnya, berbicara dengan tenang, tapi pikirannya melayang jauh. Pertemuan dengan Adrian telah membuka kembali luka lama yang ia kira sudah sembuh. Ada bagian dari dirinya yang ingin berlari ke bukit itu, tempat yang ia tahu Adrian mungkin kunjungi. Tapi setiap kali ia melirik Rian, pria yang telah setia menemaninya, ia tahu bahwa ia harus tetap tinggal. Rian meraih tangan Liana, membuatnya kembali ke kenyataan. "Kau tidak perlu memaksakan diri," kata Rian lembut, seolah memahami perang batin yang dialaminya. "Aku tahu dia pernah menjadi bagian besar dari hidupmu. Aku tidak meminta untuk menggantikan itu. Aku hanya ingin menjadi orang yang kau pilih sekarang." Kata-kata itu membuat Liana semakin yakin bahwa ia tidak bisa membiarkan Adrian menghancurkan apa yang telah ia bangun bersama Rian. Di bukit, Adrian berdiri untuk terakhir kalinya, memandang kota kecil itu dari kejauhan. Ia tahu, perjalanan ini telah mengubahnya, meskipun tidak seperti yang ia harapkan. Cinta yang ia miliki untuk Liana masih ada, tapi ia menyadari bahwa cinta tidak selalu harus memiliki. Dengan langkah mantap, ia berbalik, meninggalkan foto itu di belakangnya, membiarkan angin membawanya pergi. Saat Adrian menaiki kereta yang akan membawanya keluar dari kota, ia merasa seolah meninggalkan sebagian dirinya di sana. Tapi di saat yang sama, ia merasa lebih ringan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di masa depan, tetapi ia tahu satu hal, Liana akan selalu menjadi bagian dari dirinya, meski ia bukan lagi bagian dari hidupnya. Kereta melaju meninggalkan kota kecil itu, membawa Adrian menjauh dari kenangan yang selama ini membelenggunya. Ia duduk di kursinya, memandang keluar jendela dengan mata kosong. Pemandangan yang berlalu terasa buram, seperti pikirannya yang masih terperangkap pada pertemuannya dengan Liana. Ia telah memutuskan untuk pergi, namun kepergiannya meninggalkan kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Dalam keheningan itu, ia bertanya-tanya, apakah cinta memang selalu harus diakhiri dengan kehilangan? Di sisi lain, Liana masih berusaha menenangkan hatinya. Malam itu,
Setelah pertemuan terakhir mereka, ia kembali ke rumahnya bersama Rian. Namun, pikirannya terus kembali kepada Adrian. Wajahnya, kata-katanya, dan cara ia memandangnya, semua itu mengingatkannya pada cinta yang pernah mereka miliki. Namun, bersamaan dengan itu, ia juga teringat rasa sakit yang ia alami saat Adrian meninggalkannya. Luka itu tidak pernah sepenuhnya sembuh, meski Rian telah berusaha keras mengisi kekosongan itu dengan cinta yang tulus. Rian menyadari perubahan sikap Liana sejak pertemuan itu. Meski ia tak pernah mengungkapkannya, Rian tahu bahwa Adrian masih menjadi bagian penting dari masa lalu Liana. Malam itu, ia memutuskan untuk berbicara. "Liana," katanya perlahan, memegang tangan Liana dengan lembut. "Jika kau merasa masih ada yang perlu kau selesaikan dengannya, aku tidak akan menghentikanmu. Aku tidak ingin kau merasa terikat hanya karena aku ada di sini." Kata-kata Rian membuat Liana terdiam. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Rian," bisiknya, "aku memilihmu bukan karena aku merasa terikat. Aku memilihmu karena kau adalah tempatku merasa aman. Tapi, aku tidak bisa memungkiri bahwa bagian dari hatiku masih menyimpan kenangan tentang Adrian." Rian menatapnya dengan tenang, meski ada rasa sakit yang jelas di matanya. "Liana, aku mencintaimu. Aku akan menunggumu sampai kau benar-benar siap." Sementara itu, di dalam kereta, Adrian membuka laptopnya. Ia mencoba menulis sesuatu, seperti yang biasa ia lakukan untuk melarikan diri dari pikirannya. Namun, kali ini, kata-kata terasa sulit untuk keluar. Setiap kalimat yang ia tulis berakhir dengan nama Liana, seolah-olah hanya itu yang memenuhi pikirannya. Ia menutup laptop itu dengan frustrasi, merasa hampa. Hari-hari berlalu, dan Adrian kembali ke rutinitasnya di kota besar. Namun, ia tidak lagi sama. Ambisinya yang dulu membakar kini terasa hampa. Setiap proyek yang ia tangani terasa tak berarti, karena di balik setiap keberhasilan, ia tahu ada sesuatu yang hilang. Ia mulai menyadari bahwa kepergiannya dari Liana bukan hanya menghancurkan hubungan mereka, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Di kota kecil itu, Liana akhirnya membuat keputusan besar. Ia duduk di taman tempat ia pertama kali bertemu Rian, mengenang bagaimana pria itu dengan sabar membangun kepercayaan dirinya kembali. Ia menyadari bahwa cintanya pada Adrian adalah bagian dari masa lalunya, sebuah cinta yang indah namun tak sempurna. Dengan Rian, ia merasa damai, merasa dihargai, dan itu adalah cinta yang ingin ia pertahankan. Adrian, di sisi lain, perlahan belajar untuk menerima kenyataan. Meski ia masih mencintai Liana, ia tahu bahwa kebahagiaannya tidak lagi terletak pada mencoba memperbaiki masa lalu. Ia harus menemukan kembali dirinya, membangun kembali hidupnya dari serpihan-serpihan yang tersisa. Dalam hati, ia berjanji, jika suatu hari ia bertemu Liana lagi, ia akan menjadi pria yang lebih baik, bukan untuk merebutnya kembali, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia telah belajar dari kesalahan. 2 bulan berlalu sejak Adrian meninggalkan kota kecil itu. Kehidupannya di kota besar perlahan kembali ke jalurnya, meskipun tidak sepenuhnya sama. Ia menemukan pelipur lara dalam pekerjaannya, meski hanya untuk mengalihkan pikirannya dari perasaan kosong yang terus menghantuinya. Namun, ada sesuatu yang tak bisa ia singkirkan, sebuah pertanyaan yang terus mengusik hatinya. Apakah Liana benar-benar bahagia tanpa dirinya? Sementara itu, di kota kecil itu, hidup Liana tampak berjalan normal. Ia semakin dekat dengan Rian, dan pernikahan mereka yang semula direncanakan sederhana kini mulai disusun dengan lebih serius. Namun, meski ia mencoba menanamkan dirinya dalam kebahagiaan baru, ada malam-malam tertentu ketika pikirannya kembali ke Adrian. Ia membenci perasaan itu, bagaimana seseorang yang sudah ia coba lepaskan masih menyimpan bagian dari dirinya. Pada suatu malam, Adrian menerima undangan dari seorang teman lama yang mengadakan pameran seni di kota kecil tempat Liana tinggal. Ia ragu untuk pergi, takut kenangan yang baru saja ia coba kubur akan bangkit kembali. Namun,
dorongan hati yang tak dapat ia jelaskan membawanya memutuskan untuk datang. Ini hanya perjalanan singkat, pikirnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini lebih dari itu, ini adalah kesempatan untuk melihat sekilas hidup yang telah ia tinggalkan. Hari pameran tiba, dan Adrian melangkah memasuki galeri dengan perasaan campur aduk. Ia berjalan di antara lukisan-lukisan dan instalasi seni, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Hingga akhirnya, ia melihatnya, Liana. Ia berdiri di sudut ruangan bersama Ryan, tersenyum lepas. Senyum itu menusuk hati Adrian, membuatnya bertanya-tanya apakah ia telah membuat kesalahan dengan kembali. Adrian mencoba menghindar, tetapi langkahnya terhenti ketika Liana melihatnya. Untuk beberapa saat, dunia terasa hening. Tatapan mereka bertemu, penuh dengan emosi yang sulit diartikan. Ryan, yang menyadari keberadaan Adrian, memandang pria itu dengan sikap tenang namun waspada. Liana akhirnya melangkah mendekat, meninggalkan Ryan di belakang. "Adrian," katanya, suaranya hampir tak terdengar. "Apa yang kau lakukan di sini?" Adrian menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku tidak tahu," katanya jujur. "Mungkin aku hanya ingin melihat apakah aku benar-benar mampu melanjutkan hidupku tanpa kau." Liana terdiam, matanya bergetar, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Akhirnya, Adrian melanjutkan, "Aku senang melihatmu bahagia, Liana. Itu sudah cukup untukku." Liana menatapnya lama, seolah mencari kejujuran di balik kata-katanya. "Aku mencoba bahagia," katanya pelan, dengan nada yang hampir seperti pengakuan. "Dan Ryan, dia adalah orang yang membantuku menyembuhkan semua luka yang kau tinggalkan." Adrian mengangguk, mencoba menahan rasa sakit yang kembali menyeruak. "Kalau begitu, aku bersyukur ada Ryan. Karena aku tahu aku tidak pernah bisa menjadi itu untukmu." Dengan langkah berat, Adrian memutuskan untuk pergi, meninggalkan Liana untuk terakhir kalinya. Kali ini, ia tidak lagi membawa penyesalan, melainkan penerimaan. Ketika ia melangkah keluar dari galeri, ia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki seseorang, tetapi tentang menginginkan yang terbaik untuk mereka, meskipun itu berarti melepaskannya. Dan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Adrian akhirnya merasa bebas, meskipun hatinya masih menyimpan bayang-bayang cinta yang tak terlupakan.